yang tidak makan babi tidak lebih benar daripada yang makan babi. Demikian juga sebaliknya. Kadang-kadang kita suka menghakimi orang dari cara mereka menjalani hidup mereka. Saya cuma kasih contoh sederhana tentang makan babi. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata dalam Matius 15 ayat 11, Yesus bilang gini, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kita ngerti bahwa Yesus bicara soal hati kan? Hati yang jahat itu yang membuat kita najis. Tapi Rasul Paulus juga bilang gini, 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. Ayat 12 saya lompat. 1 Korintus 8 ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Kenapa? Ya sebelumnya kalau kita baca, karena Kristus sudah mati buat mereka. Ketika kita mulai punya pandangan yang berbeda dengan orang lain, entah beda agama atau beda istilah, ada orang Kristen makan babi dan tidak makan babi. Ada orang Kristen bilang gak boleh nyebut nama Yesus, harus sebut Yeshua HaMashiach. Macam-macam lah orang Kristen ini, ya kan? Beda pandangan itu bukan berarti orang lain salah dan kita benar. Juga bukan sebaliknya mereka benar kita salah. Intinya kita harus balik lagi ke firman Tuhan. Beda pandangan di antara kita harusnya gak membuat kita memandang rendah orang lain. Hargai pandangan mereka, hargai prinsip mereka gitu loh. Kenapa kita harus menghakimi orang? Karena aliran yang mereka pilih. Kalau seandainya kita bisa menghargai agama lain, apa sulitnya kita juga menghargai sesama orang Kristen dengan pandangan yang berbeda? Agama adalah cara manusia mencari Allah. Bukan bagian kita menghakimi orang dengan pandangan mereka. Yuk, lebih baik kita itu jadi berkat dimanapun kita berada. Sikap tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain, menghakimi orang lain itu hanya membuat hidup kita jadi batu sandungan. Kenapa daging babi jadi salah satu daging paling disukai di dunia? Bahkan di beberapa negara, popularitasnya bisa mengalahkan daging sapi steak. Daging babi adalah salah satu daging yang paling banyak dikonsumsi secara global. Teksturnya lembut, rasanya gurih alami, dan mudah menyerap bumbu, membuatnya cocok diolah dengan berbagai cara. Dari bagian daging hingga lemaknya, hampir semuanya bisa dimanfaatkan untuk makanan. Dari sisi manfaat, daging babi mengandung protein tinggi yang baik untuk membangun otot dan menjaga energi tubuh. Di dalamnya juga terdapat vitamin B, terutama vitamin B1 yang membantu metabolisme dan fungsi saraf. Jika dikonsumsi dalam porsi wajar dan dimasak dengan benar, daging babi bisa menjadi sumber nutrisi yang cukup baik. Soal olahan, daging babi sangat bisa diolah menjadi berbagai macam masakan. Ada babi panggang, babi goreng, hingga babi kecap yang lembut. Hampir setiap negara punya versi masakan daging babi sendiri. Inilah alasan kenapa daging babi disukai di seluruh dunia. Rasanya konsisten enak dan mudah disesuaikan dengan budaya lokal. Beberapa budaya, daging babi juga digunakan dalam acara adat, perayaan keluarga, hingga festival tradisional sebagai simbol kemakmuran dan kebersamaan. Ya, teman-teman, nanti kita akan melihat komentar netizen satu persatu terhadap video yang disampaikan oleh seorang pendeta ini, teman-teman, bahwa katanya ya orang yang makan daging babi ya tidak juga dikatakan lebih benar dengan orang yang tidak makan babi, dan juga sebaliknya orang yang tidak makan babi juga tidak dikatakan lebih benar daripada orang yang makan daging babi. Jadi tergantung dari hatinya seperti apa, teman-teman. Makanya ya jangan terlalu dipusingkan mengenai makan makanan ini, karena setiap orang itu memiliki pilihan masing-masing atas hidupnya. Ya, sama juga dengan keyakinan kita, tidak ada paksaan. Sama juga dengan soal makanan. Mau dia makan apa, itu kan terserah dia. Jadi ya kalau kita tahu bahwa makanan yang dikonsumsi seseorang itu adalah
makanan yang tidak kita makan, maka kita apa yang kita lakukan di situ yaitu menjauhkan diri dari situ, bukan malah mengganggu apa yang menjadi kesukaannya. Makanya ya negara kita ini adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu satu tujuan ya, untuk mencapai satu kedamaian. Nah, bagaimana dengan ada kedamaian kalau misalnya ya seseorang ya yang punya perbedaan sedikit dengan kita, maka kita malah ya menertibkan, mengganggu dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu pukulan keras bagi kita ya, untuk kita tetap menjaga demokrasi di negara kita ini, karena ya tidak bisa dipaksakan sesuatu hal ya, karena kita ini kan berbeda-beda suku, agama, ras, golongan. Tentu kesukaan ya berbeda-beda ya, salah satunya dari segi makanan berbeda-beda teman-teman. Jadi kalau ya orang lain memakan sesuatu, maka kita menghargai makanan mereka ya, kita tetap menghormati apa yang mereka makan, karena ya yang mereka makan itu adalah sesuatu hal yang menurut mereka mendapat pandang baik. Dan tentu ya semasi kita tidak ya memiliki ya kerugian dalam hal apa yang mereka konsumsi, maka ya jangan kita mengganggu mereka. Nah, tentu ini adalah karena ya sedang viral mengenai daging babi ini di kota Medan teman-teman. Apalagi kenapa viral? Karena seorang pemimpin di kota Medan mengeluarkan surat edaran dan tentu membuat satu kekagetan di tengah-tengah masyarakat, apalagi yang mengkonsumsi daging babi atau pedagang daging babi teman-teman. Sehingga kemarin dilakukan demo dan hasilnya ya demo tersebut berhasil teman-teman, karena ya dicabut surat edaran tersebut. Nah, ini menjadi satu ya pengalaman penting bagi pemimpin-pemimpin bahwa ya harus dikomunikasikan dulu. Artinya bahwa kalau ada kebijakan yang baru itu harus dikomunikasikan dulu kepada masyarakat. Karena ya kedaulatan di negara kita ini adalah berada di tangan rakyat. Ketika rakyat tidak setuju dan juga melawan, maka tentu tidak ada yang bisa menahan. Nah, artinya buktinya bahwa ya walaupun sudah diterbitkan surat edaran itu, maka ya dicabut kembali. Dan itu kan satu penilaian penting bagaimana integritas dari pemerintah, bagaimana ya ya pemerintah daerah itu bisa dihormati ya. Makanya ya rakyat itu sangat menjunjung tinggi ya dan menghormati pemimpinnya ya karena perlakuannya. Jadi ya kita dihormati itu tergantung dari ya kita seperti apa. Oke, di sini dikatakan teman-teman, saya Kristen tapi nggak masang daging babi karena tetangga banyak orang Muslim. Jadi saya menghargai mereka yang Muslim. Maaf, komen, terima kasih. Nah, memang kita beda-beda pandangan teman-teman ya. Kita tidak bisa memaksakan juga hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya ya itulah yang namanya demokrasi. Ya, kalau seseorang memandang sesuatu hal ini adalah sesuatu yang tidak baik, maka kita jangan melakukannya. Betul sekali Bu, saya setuju. Kakek saya dulu beragama Muslim, tapi puji Tuhan saya Nasrani karena daging babi enak. Nah, teman-teman, bukan masalah batu sandungan Bu. Ini masalah lapak penjual babi kan, makan itu urusan selera, simpel saja asalkan sesuai firman. Nah, saya Kristen tapi nggak makan babi, nggak suka aja ya. Nah, jadi ya walaupun juga dia Kristen ya kita juga yang mengkonsumsi daging babi ya kita juga tidak memaksa mereka harus makan. Sama juga bahwa ya kita juga jangan memaksa seseorang yang suka makan daging babi ya, kita memaksa jangan ya. Matius 15 itu perdebatan tentang kebiasaan adat istiadat Yahudi.
ya, dan makan tanpa cuci tangan, makan tidak mencuci tangan itu tidak haram. Itu bukan tentang babi. Demikian juga sebaliknya, harus ini yang lebih ditekankan. Jadi makanlah daging babi dengan tidak menawarkan kepada saudara yang tidak memakannya. Ya, memang ya tidak mungkin ditawarkan kepada orang yang tidak memakan. Dan kalaupun ditawarkan, ya kalau dia sudah tahu kan pasti dia juga tidak mau. Saya nggak open dengan apa yang dimakan orang. Nggak usil dengan apa yang dimakan orang. Koreksi diri aja, sudahkah diriku bersih? Nah, ini lebih bagus teman-teman. Ya, bahwa ya kita lebih mengoreksi diri kita masing-masing saja. Gimana tentang darah, Bu? Pendeta ada bilang itu makanan, tolong penjelasannya. Makanan yang kita makan itu gak najis, tapi segala perbuatan kita yang jahat dan apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan, dan kekejian bagi Tuhan, mungkin seperti itu. Ya, teman-teman, ya bahwa ya apa yang kita katakan itu juga yang menajiskan diri kita. Ya, kalau kita mengatakan hal yang baik, maka ya itu tidak membuat diri kita menjadi najis. Tetapi kalau kita mengatakan hal-hal yang buruk, ya semua kebun binatang keluar dari mulut kita, maka itu yang menajiskan diri kita. Makanya apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Inilah yang saya bilang pendeta yang fikir terbuka. Memang benar kata-katanya. Inilah yang saya bilang, ibu ini yang tidak menyinggung agama lain. Saya salut dengan pendeta ini, guys. Saya doakan semoga diberi kesehatan yang baik dan sepanjang hayat. Amin, amin. Nah, ini teman-teman tentang komentar-komentar netizen, dan kita terus menjaga persatuan, kedamaian di negara kita ini. Ya, kalau ada perbedaan itu bukan menjadi satu hal yang membuat kita tidak damai. Ya, kalau ada perbedaan kita hanya saling menghargai saja. Berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.